Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal. Hari ini kita memasuki tanggal 1 Rabiul Tsani. Di bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan keberkahan, menjadi tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita membahas tentang baginda Nabi Muhammad SAW, maka seringkali yang kita bahas adalah madahirul jamal, penampakan tentang keindahan sifat, keindahan ciptaan, dan keindahan akhlak dan adab yang begitu memesona dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga membahas tentang madahirul jalal, bagaimana keagungan, wibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga membahas tentang madahirul kamal, bagaimana kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada yang kita lupakan ketika kita membahas baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi bukan saja menampakkan kepada kita dalam aspek madahirul jamal, madahirul jalal, dan juga madahirul kamal. Nabi SAW adalah qudwah kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah menjelaskan di dalam nas yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau di dalam surat At-Taubah tadi menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sebagai sosok manusia, rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sementara di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menjadikan sosok Nabi sebagai qudwah, sebagai panutan kita. Bukan hanya kita kagumi dalam aspek madahirul jamalnya, bagaimana keindahan pesona pribadinya. Nabi bukan hanya kita kagumi karena jalal keagungannya, madahirul jalalnya, tidak. Nabi kita kagumi karena madahirul kamal, karena kesempurnaannya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ini turun pada tahun ke-5 Hijriah, pada saat perang Khandaq. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Asyur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan kenapa Allah memulai dengan kata laqad. Di situ ada dua taukid, ada dua penegasan. Maka kata Ibnu Asyur, beliau menyatakan ayat ini sekaligus untuk membalik. Ayat ini sekaligus untuk menjelaskan kepada kita, laqad ja'akum. Di dalam ayat yang pertama dari surat At-Taubah, Allah menghadirkan sosoknya. Laqad ja'akum rasulun, dia hadir di tengah kalian sosoknya.
Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah juga memulai dengan kalimat laqad kana. Di situ kata Ibnu Asyur, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah lakum untuk kalian. Beliau menjelaskan lakum di sini sebagai badal istimal kalau dalam ilmu nahwu. Makna kum itu umum. Tetapi ayat ini menegasikan orang munafik. Karena ayat sebelumnya itu cerita tentang orang munafik. Untuk apa? Memberikan taubih, gambaran buruk tentang mereka. Bahwa yang bisa dan hanya bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah itu hanyalah orang-orang mukmin, bukan orang munafik. Maka Allah menggunakan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Allah mendahulukan lakum itu juga bimakna ikhtisas, hanya untuk kalian wahai orang mukmin fi Rasulillah. Artinya orang mukmin itu hanya layak dan menjadikan Nabi sebagai satu-satunya qudwah dan tidak boleh yang lain. Itu makna ayat tadi. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai idola. Tidak boleh. Karena ayat ini menegaskan laqad kana lakum fi Rasulillah. Karena itu ketika Ibnu Asyur menafsirkan bahwa lakum itu hanya untuk orang mukmin, berarti siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan, siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola, berarti dia tidak termasuk di dalam ayat ini. Berarti apa? Termasuk orang-orang munafik yang dinegasikan dari ayat tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini makna ayat ini. Kemudian ditegaskan oleh Allah, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang yarjullah, orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, menginginkan amalnya diterima oleh Allah, menginginkan amalnya sempurna di mata Allah, bukan di mata yang lain. Itu makna liman kana yarjullah. Karena kelak ketika di akhirat Rasulullah SAW akan dihadapkan di depan Allah, wajibna bika ala haula'i syahida, dan aku akan datangkan kamu Muhammad menjadi saksi mereka. Ketika kita dipersaksikan di depan Allah, ternyata amal kita tidak sama dengan amal yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kita membelakangi Nabi, karena kita tidak pernah mengikuti Rasulullah sebagai teladan. Maka tentu itu tidak termasuk liman kana yarjullah. Karena liman kana yarjullah berarti orang itu ingin ketika menghadap Allah amalnya diterima. Amalnya sama seperti Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang khatib ingin tegaskan. Kemudian di ayat yang kedua yang lebih dahsyat lagi disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kahjarikum ba'dukum kajahri ba'dikum, sebagaimana sebagian diantarkan meninggikan li ba'din kepada sebagian yang lain. Kemudian Allah mengancam antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Apa konsekuensinya ketika kamu meninggikan suaramu di atas suara Rasulullah? Antahbatu a'malukum, amalmu sia-sia, amalmu nggak ada yang diterima, amalmu nggak ada gunanya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Surat Al-Hujurat ayat 2 ini turun terkait dengan kisah Bani Tamim yang datang ke Madinah. Kemudian mereka menantang khatibun Nabi dan syairun Nabi. Di antara yang kemudian terkait dengan peristiwa ayat ini adalah kisah Sabit bin Qais yang merupakan khatibun Nabi, orang yang dikenal sebagai oratornya Rasulullah SAW. Itulah Sabit bin Qais.
Nah, di dalam konteks tadi, beliau kemudian berpidato atas permintaan Rasulullah dan meninggikan suaranya. Di situ ada Rasulullah SAW. Lalu kemudian karena Bani Tamim tadi kalah, kemudian dia teriak meninggikan suaranya. Kemudian turun ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sabit bin Qais merasa seolah-olah ayat itu turun untuknya. Sehingga kemudian beliau menyembunyikan diri atau beliau kemudian tidak keluar dari rumahnya karena merasa seolah-olah ayat itu turun untuknya, dan itu merupakan teguran, itu merupakan peringatan dari Allah, dan beliau merasakan berdosa karena meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mencarinya dan kemudian diberitahukan tentang apa yang dialami oleh Sabit bin Qais. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, Sabit bin Qais min alil jannah. Sabit bin Qais adalah ahli surga, bukan ahli neraka. Sampaikan pada dia, absyirhu fa innahu min alil jannah. Begitu yang digambarkan terkait dengan ayat tadi. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah ayat ini hanya terkait dengan meninggikan suara secara zahir? Tidak. Sebagian ulama menjelaskan la tarfa'u aswatakum. Itu bukan hanya terkait dengan suara, kalau suara saja. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk di antara Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi makna ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, itu maknanya jangan meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Itu bermakna istighfaf, untuk merendahkan, menghina Rasulullah. Karena ada kasus lain di mana Abbas pada saat perang Hunain kemudian teriak dan suaranya tinggi untuk memanggil para sahabat ketika mereka lari tunggang langgang meninggalkan baginda Muhammad SAW di belakang sendirian. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu makna dari la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, itu maknanya menghina, merendahkan suara Rasulullah atau merendahkan Rasulullah, termasuk kemudian merendahkan atau mensejarkan minimal ajaran Nabi dengan ajaran yang lain. Nah, inilah relevansi antara surat Al-Hujurat ayat 2 dengan surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Jika orang mukmin itu hanya wajib atau boleh menjadikan Nabi saja dan tidak boleh yang lain untuk dijadikan sebagai qudwah, maka dia tidak boleh mengambil pikiran-pikiran yang lain, pandangan-pandangan yang lain disejajarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu tokoh-tokoh seperti Montesquieu, apakah tokoh-tokoh seperti John Locke, apakah tokoh-tokoh seperti Aristoteles, apakah tokoh-tokoh ahli politik seperti Voltaire atau Machiavelli dan sebagainya, atau tokoh-tokoh siapapun mereka, tidak pantas mereka disandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas mereka ditinggikan mengalahkan Islam. Maka bagi orang Islam tidak boleh orang Islam menjadikan Islam di bawah yang lain. Karena itu sama dengan maknanya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bukan hanya sekedar meninggikan suara, tetapi di situ juga meninggikan ajaran yang lain selain ajaran Rasulullah SAW. Itu juga diharamkan di dalam ayat ini. Dan konsekuensinya ketika itu kita lakukan, maka antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Amalmu menjadi sia-sia dan kamu tidak menyadari bahwa amalmu sia-sia. Amalmu tidak diterima dan kamu tidak menyadari bahwa amalmu tidak diterima. Na'udzubillah, subhanallah. Inilah makna ayat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah poin terkait dengan momentum Maulid Rasulullah SAW yang sering dilupakan. Orang sering mengenang Madahirul Jamal, Madahirul Jalal, dan Madahirul Kamal baginda Rasulullah SAW. Di saat yang sama membelakangi ajarannya, di saat yang sama menghina, merendahkan syariatnya. Fal'iyatubillah. Na'udzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Rabiul Awal, di penghujung awal bulan Rabiul Tsani ini, khatib ingin mengingatkan kembali tentang betapa bahayanya jika kita termasuk yang disebutkan di dalam ayat tadi, sebagaimana penjelasan Ibnu Asyir tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian kita tidak termasuk di situ karena mungkin kita bertindak, berlaku, atau kemudian kita mengambil sikap sebagaimana sikap orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Na'udzubillah, subhanallah.
Semoga khutbah yang singkat ini membuka mata, pikiran dan hati kita untuk menyadari apa yang mesti kita lakukan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Di penghujung khutbah ini, khatib ingin menutup dengan firman Allah, "Kul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menggunakan jumlah syartiyah dengan jawab. Ada syarat, ada jawab. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maknanya apa? Kalau kamu tidak mau mengikuti aku, itu maknanya kamu tidak mencintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah tapi tidak mengikuti aku, itu pun tidak bisa dikatakan mencintai Allah. Dua-duanya tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita dikatakan mencintai Allah, maka syaratnya ikuti Nabi. Dan mengikuti Nabi adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan apa yang kita akan dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan momentum kelahiran baginda ini untuk tajdidul ittiba, tajdid al-iktida, bagaimana kita memperbaharui ittiba, memperbaharui keteladanan untuk mengikuti, menteladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi dinina wa man alaina irsali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, sekali lagi khatib ingin sampaikan bahwa menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai mithal, itu hukumnya adalah wajib. Karena Allah memerintahkan, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Hukum ittiba kepada Nabi adalah wajib. Setiap kita wajib ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah itu ada dua konteksnya. Yang pertama, hukum ittiba, di mana hukum ittiba itu adalah wajib, ain bagi setiap kita. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Ada tiga. Yang pertama, yang disebutkan para ulama usul dengan istilah mumatsalah. Kita harus menduplikasi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Persis. Yang kedua, ala wajhihi. Bentuknya tidak boleh menyelisih. Kalau Rasulullah mengatakan wajib, kita katakan wajib. Rasulullah mengatakan sunnah, kita katakan sunnah. Rasulullah mengatakan mubah, kita katakan mubah. Itu namanya ala wajhihi. Yang ketiga, min ajli. Harus tepat momentumnya, tepat konteksnya. Kita tidak boleh mengubah konteks, mengubah momentum. Itu berbeda. Inilah tiga syarat yang disebutkan oleh ulama usul ketika bicara ittiba, hukumnya wajib. Mumatsalah, ala wajhihi, min ajli. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, yaitu aspek yang terkait dengan al-qiyam bil fi'li, yaitu menjalankan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Menjalankan apa yang Rasulullah SAW lakukan itu diperinci oleh ulama. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada perkara-perkara yang terkait dengan kekhususan Rasulullah yang justru tidak boleh kita lakukan. Itu namanya khawasur Rasul. Ini terkait dengan aspek al-qiyam bil fi'li, bagaimana kita menjalankan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah menikah 9, kita tidak boleh.
Rasulullah wisal, puasa wisal, siang malam puasa, kita tidak boleh. Itu namanya khawasur Rasul. Justru haram hukumnya kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah dalam konteks itu. Tapi ada perkara yang kita mubah melakukan. Tidak perkara itu menunjukkan kesunahan untuk kita lakukan. Rasulullah tidur, kita tidur. Tidur itu mubah. Rasulullah minum, kita minum, itu mubah. Meskipun nanti ketika kita bicara tentang bagaimana caranya, itu perkara yang berbeda. Ini semua sudah dibahas oleh para ulama usul dengan detail, dengan rinci. Tapi banyak di antara umatnya yang tidak paham. Sehingga akhirnya kemudian banyak yang salah di dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu melalui mimbar khutbah yang singkat ini, yang tidak mungkin khatib paparkan pada kesempatan kali ini, khatib ingin sampaikan, belajarlah Islam dengan mendalam. Pelajarilah ilmu usul dengan mendalam, karena dengan itulah kemudian kita akan bisa menggali mutiara-mutiara dari perbuatan, dari perkataan, dari takrir diamnya Rasulullah SAW, dan itu akan menyempurnakan ittiba kita kepada Nabi dan akan mendekatkan diri kita kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Hanya dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diakui dan mendapatkan syafaat utama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yushiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha adabak in adabaka jidda bil kuffar mulhaq. Allahumma adi bil kafartal ladina yasudduna sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna aliyak. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman al hikmah wa thabbit ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur ala aduwika wa aduwihim ilahal haq waj'al minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah.